فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu kita mengambil adab yang ke-39 tentang apa itu zikri. Bagusnya seorang penuntut ilmu dalam bertanya. Baik. Karena seseorang untuk mendapatkan ilmu terkait apa yang dia merasa rancu atau tidak tahu, ada 3 hal yang kemarin disebutkan oleh Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah. Apa saja itu, Ahmad? Yang pertama, bagus dalam bertanya. Yang kedua, bagus dalam mendengarkan. Yang ketiga, benar dalam memahami jawaban. Baik. Ini 3 hal. Ketika kita bertanya terhadap sesuatu yang kita rancu, maka 3 hal ini harus diperhatikan. Bertanya yang baik, dengarkan ketika dijawab, dan pahami dengan benar. Dan ada faedah tentang bagusnya seseorang dalam mendengarkan yang kemarin kita ambil. Baik, kriteria bagus dalam mendengarkan itu bagaimana? Indak ya Hamzah. Baik, yang pertama, mendengarkan dengan baik orang yang sedang berbicara sampai selesai. Kemudian mengarahkan wajah dan pandangan kepada yang sedang berbicara dengannya. Yang ketiga, tidak memutus dan atau nimbrung pembicaraannya. Tayyib, ahsan. Barakallahu fikum. Dan juga di faedah terakhir dijelaskan tentang 6 maratib yang disebutkan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. 6 tahapan untuk seorang bisa mendapatkan ilmu. Apa saja itu, Abdurrahman? Yang pertama, husnul su'al, husnul insat wal istima'. Yang kedua, yang ketiga, husnul fahmi. Yang keempat, al-hifdz. Yang kelima, at-ta'lim. Yang keenam, al-amal bil ilmi wa mura'ati hududih. Dan kalimat ini akhwan juga datang dari a'imah sebelumnya seperti Ats-Tsauri dan yang lainnya dengan urut-urutan yang ada perbedaan sedikit. Sekarang kita masuk pada adab yang ke-40. Qala Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullahu ta'ala, al-amrul arba'un al-munadharatu bila mumarah.
Kata beliau rahimahullahu taala, di antara adab penuntut ilmu adalah munadharah tapi tanpa mumarah. Munadharah akhwan, yaitu munaqasyah, berdialog. Nah, adu argumentasi. Itu munadharah. Akan tapi hendaknya munadharah, adu argumen yang dilakukan oleh seorang penuntut ilmu itu tanpa mumarah. Baik. Dan mumarah, baik, yaitu upaya untuk seseorang menang dalam setiap dialog tanpa memperdulikan dia berada di atas kebenaran atau kebatilan, dan padanya pengangkatan diri dan perendahan kepada pihak lain. Yang ini apa? Menunjukkan ada kibar, ada kesombongan. Nah, ketika seseorang akhwan penuntut ilmu ingin untuk munadharah, adu argumentasi dengan orang lain, apakah itu sesama penuntut ilmu atau yang lainnya, maka hendaknya ketika dia adu argumentasi, yang memang diinginkan adalah untuk menegakkan kebenaran, bukan untuk sekedar menang-menangan. Kata Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah, iyyaka wal mumarata fa innaha niqmah. Hati-hati engkau, tinggalkan oleh dirimu al-mumarah. Upaya untuk mengangkat diri dalam dialog, dalam perdebatan dengan merendahkan pihak lain, dan untuk senantiasa menang tanpa memperdulikan dia di atas kebenaran atau kesalahan. Kenapa memarah kita harus menjauhinya? Fa innaha niqmah, karena sungguhnya itu adalah bencana. Bencana ya kawan, kalau seorang sukanya apa? Debat kusir, debat asal menang. Ini memarah intinya. Nah, suka debat untuk menang-menangan. Ini ungkapan mudahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah peringatkan kita dalam hadis, "Ma dhalla qaumun ba'da huda illa kan ba'da huda kanu alaihi illa utul jadal." Tidaklah tersesat suatu kaum setelah mendapatkan petunjuk yang dulu mereka berada di atasnya, kecuali datangnya dari sisi apa? Mereka suka debat. Suka debat demi menang-menangan, bukan debat untuk menegakkan kebenaran. Ini menjadikan banyak kaum tersesat. Dan juga selain berakibat ketersesatan akhwan, juga berakibat hati menjadi keras. Sebagaimana ditegaskan oleh Imam Malik rahimahullahu taala. Kata beliau, al-mira' fil ilmi yuqassil qalba wa yurithu dha'f wa yurithu dhaghn. Al-mira' fil ilmi, yaitu debat kusir dalam ilmu, itu yuqassil qalba, akan mengeraskan hati. Dan memang orang yang suka debat hatinya keras. Hatinya keras, inginnya apa? Ngalahkan pihak lain. Kemudian kalau dia ngomongnya lebih pintar, merasa menang, dia akan menyombongkan diri, jelas. Dan juga wa yurithu dhaghn, dan mewariskan kebencian. Kebencian pada pihak yang kalah. Karena perdebatannya seperti ini biasanya emosi, mengangkat suara dan seterusnya. Nah, oleh karena itulah dikatakan oleh sebagian
salaf sebagaimana dikutip oleh Ibnu Rajab rahimahullahu taala dalam Fadlu Ilmi Salaf 'alal Khalaf, keutamaan ilmu salaf di atas ilmu yang datang belakangan. Ini juga kalimat sangat penting, kawan. Perhatikan, idza aradallahu bi'abdin khaira fataha lahu babal amal. Apabila Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk seorang hamba kebaikan, maka Allah akan bukakan baginya pintu untuk beramal. Pintu untuk beramal akan dibukakan untuknya. Mudah untuk puasa. Nah, perutnya enggak sakit-sakitan ketika diajak berpuasa. Ini alamat yang patut disyukuri, ya kawan. Karena banyak manusia tidak bisa puasa. Kemudian dibukakan pintu untuk beramal. Seorang bisa melakukan salat-salat sunnah, qabliyah maupun ba'diyah, salat rawatib. Dibukakan pintu untuk beramal. Menunjukkan Allah menginginkan kebaikan untuknya. Baik. Kemudian bisa bangun malam. Ada kesempatan misalnya untuk adzan. Baik, ini amalan saleh. Makanya seperti ini, kawan, pintu-pintu untuk kita beramal syukuri. Dan jangan seseorang lalai dari mensyukuri dan menjaganya. Seperti misalnya pada hari-hari yang akan datang Ramadan. Baik, dibuka pintu amal untuk seseorang, bisa melakukan qiyamul lail di atas sunnah. Ini nikmat. Nah, terbuka pintu untuk iktikaf misalnya, dan seterusnya. Maka ini alamat Allah menginginkan kebaikan bagi hamba. Wa aghlaqa anhu babal jidal, dan Allah akan tutup darinya pintu perdebatan. Orang tidak suka debat. Baik, ketika dituntut untuk berdialog dengan ahli batil, dia berdialog dengan kalimat ringkas, padat, dan hak. Tidak terus-menerus dikenal bahwasanya dia adalah seorang yang memang sukanya berdebat. Kenapa? Karena yang seperti ini nanti akan menjadi ambisi, ya. Terus dan tidak selamat biasanya dari kebohongan, tidak selamat dari kibar. Wa idza aradallahu bi'abdin syarran aghlaqa anhu babal amal wa fataha lahu babal jidal. Dan sebaliknya, apabila Allah menginginkan untuk seorang hamba keburukan, hamba ini diinginkan buruk, maka ditutup darinya pintu beramal. Dan berada di tempat yang baik, ditutup pintunya beramal, ditimbulkan rasa malas. Temannya berdiri sholat malam, Allah Subhanahu wa taala halangi dia sehingga tidur saja, misalnya. Nah, ini musibah, kawan. Maka ketika seorang merasakan, kok diriku seperti ini, banyak-banyak istighfar. Kenapa teman-temanku bisa, aku tidak bisa? Teman-temanku bisa puasa, aku kok tidak bisa puasa? Teman-temanku bisa bangun, aku kok tidak bisa bangun? Baik. Tapi gantian ketika ngobrol, ayal-ayalan, dia paling pintar. Wa fataha lahu babal jidal. Dibuka baginya pintu untuk jidal. Untuk ayal-ayalan. Untuk perdebatan. Na'udzubillahi min dzalik. Dan ini kalimat bagus, perlu kita camkan, kita ingat. Naam. Kenapa, kawan? Karena ini berkaitan dengan kebaikan diri-diri kita. Kemudian kata Syekh Bakar Abu Zain rahimahullahu taala, ammal munadaratu fil haqqi fa innaha ni'mah. Adapun munadarah, yaitu adu argumentasi pada perkara yang hak, maka sungguhnya itu adalah nikmah, adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik.
Kenapa? Idzil munadharatul haqqah fiha idharul haqqi 'alal batil war rajihi 'alal marjuh. Fahiya mabniyatun 'alal munasahati wal hilmi wa nashril ilmi. Sebab munadharah yang hak, yaitu adu argumentasi yang hak, sesungguhnya padanya idharul haqqi 'alal batil, upaya untuk menampakkan kebenaran dan memenangkannya di atas kebatilan, serta untuk menampakkan yang rajih atas yang marjuh. Fahiya mabniyatun 'alal munasahah, sehingga munadharah yang hak ini, adu argumentasi yang hak, itu adalah masuknya dalam bab munasahah, saling menasihati, wal hilmi, yaitu kesabaran mensikapi satu sama lain, wa nashril ilmi, dan masuk dalam kategori penyebaran ilmu. Makanya nikmat. Ini apa? Munadharah. Ammal mumarah, al-mumarah tadi debat kusir, inginnya menang-menangan untuk meninggikan diri dan merendahkan orang lain. Nah, al-mumarah fil muhawarati wal munadarat fa innaha tahajjujun wa riya'un wa laghatun wa kibriya wa mughalabatun wa mira wa ikhtiyalun wa syahna wa mujaratun lis-sufaha fahdharha wahdhar fa'ilaha taslam minal ma'athimi wa hatkil maharim wa a'rid taslam wa takbutil ma'athim wal maghram. Adapun mumarah dalam muhawarah, dalam dialog, demikian pula dalam perdebatan tadi yang ingin mumarah dalam adu argumentasi, yaitu inginnya menang pokoknya, tidak peduli benar atau salah. Dalam berdialog, memarah, ya tadi inginnya menang, tidak peduli benar atau salah. Maka sesungguhnya ini adalah tahajjujun waria. Nah, sesungguhnya ini hanya sekedar apa? Upaya untuk memenangkan diri sendiri dan bentuk riya, serta keributan, laghat, ya, keributan, wa kibriya, dan menyombongkan diri. Wa mughalabatun wa mira, dan intinya upaya untuk mengalahkan pihak lain. Wa mira, dan apa? Ayal-ayalan tok. Wa ikhtiyalun wa syahna, dan ikhtiyal, khuyala, penyombongan diri, hampir sama dengan kibriya. Wa syahna, dan akan menimbulkan saling membenci satu sama lain. Wa mujaratun lisufaha, dan bentuk ngikuti alur orang-orang bodoh. Fahdharha, maka jauhilah, serta jauhi orang yang melakukannya, maka engkau akan selamat dari dosa-dosa dan selamat dari melanggar keharaman-keharaman. Wa a'rid taslam, dan berpalinglah engkau dari perbuatan mumarah ini, maka engkau akan selamat. Wa takbutil ma'thama wal maghram, dan engkau akan terbebas dari dosa-dosa dan kerugian. Baik, ini kalimat singkat padat penting untuk kita bisa bedakan munadharah. Nah, fil haq, tapi apa? Tidak boleh sampai kemasukan mumarah. Nah, inilah yang terkadang banyak manusia menganggap dirinya sedang apa? Sedang berdialog. Kita adu argumentasi untuk meninggikan kebenaran, padahal sedang meninggikan dirinya sendiri. Buktinya apa? Buktinya dia marah, emosi ketika apa? Harga dirinya merasa disentuh. Tapi ketika hukum Allah Subhanahu wa taala diremehkan, nah, pada perkara-perkara lain dia tidak bergeming. Tapi kalau dia yang disinggung, maka langsung. Ini diantara
tanda mumarah yang harus seseorang berhati-hati darinya. Perhatikan penjelasan Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. La syakka anna al-munadharata syahdun lil afham, fal munadharatu wal munaqashatu tushahhidul fahm wa tu'til insana qudratan 'alal mujadalah wal mujadalatu bil haqqi ma'murun biha. Nah, tidak syak kawan bahwasanya munadharah yaitu adu argumentasi itu adalah upaya mengasah pemahaman. Mengasah apa? Pemahaman. Kenapa? Karena ketika seorang adu argumentasi dia akan dituntut untuk cepat dalam menyampaikan suatu dalil. Ya kan? Ketika berdialog kita dituntut untuk menyampaikan dalil dan apa? Memaparkan bagaimana cara berdalil. Karena tidak semua orang bisa menggunakan dalil dengan benar. Dalilnya dia hafal, tapi bagaimana cara berdalilnya disuruh menerangkan sisi pendalilan tidak bisa. Nah, ini akan lemah. Dengan munadharah ini syahdun lil afham. Nah, mengasah pemahaman. Sehingga munadharah dan munaqasyah yaitu adu argumentasi dan berdialog tentunya dengan adab, ini akan mengasah pemahaman, menguatkannya dan memberikan kepada seseorang kemampuan untuk berjidal. Ya, kemampuan untuk membantah ahli batil demi menegakkan kebenaran. Al-mujadalah berdialog, berdebat dengan ahli batil. Wal mujadalatu bil haqqi ma'murun bih. Dan mujadalah berdebat dengan hak itu perkara yang diperintahkan ketika dibutuhkan. Karena tidak semua mad'u ikhwan kita jidali. Mad'u itu kan bermacam-macam. Sebagaimana Allah katakan yang dikutip oleh Syekh di sini, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah ke jalan Rabbmu dengan hikmah dan mau'izah hasanah. Hikmah orang yang memang siap belajar. Mau'izah hasanah, nasihat-nasihat yang baik. Nah, ketika seorang melemah dinasihati. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan debatlah mereka dengan yang paling bagusnya. Perintah untuk mendebat dengan jalan yang paling bagus. Fa idza tamarrana al-insanu 'ala al-munadharati wal mujadalati hasala 'ala khairin katsir. Wa kam min insanin jadala bil batil fa ghalaba sahibal haqq. Nah, sehingga apabila seseorang tamarrana yaitu terlatih di atas apa? Di atas adu argumentasi ini, maka dia akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Cuman ketika tadi harus hati-hati, tujuannya untuk menegakkan kebenaran, bukan untuk menang-menangan. Karena memang pintu di sini kalau seseorang sudah pintar debat, akhwan, akhirnya inginnya apa? Inginnya tadi mendebat siapa saja. Nah, ini penyakitnya. Sehingga harus hati-hati di sini dalam menggunakan keahlian tersebut. Betapa banyak orang yang berjidal dengan kebatilan sehingga mengalahkan pengemban kebenaran. Dan ini tidak sedikit, akhwan. Kam min insanin jadala bil batil faghalaba sahibal haq. Betapa banyak manusia yang jidal dengan kebatilan kemudian mengalahkan pengemban kebenaran. Yang dikalahkan orangnya, bukan kebenarannya. Karena kebenaran tidak akan kalah. Cuman orangnya ini yang kalah dalam debat tersebut. Baik. Mana qulu ghalabal haq, ghalaba sahibal haq. Kita tidak mengatakan dia mengalahkan kebenaran, tapi mengalahkan pengemban kebenaran. Karena pengemban kebenaran ini yang lemah dalam keahlian berdialog tadi. Kenapa? Li'adami qudratihi 'alal mujadalah, karena dia tidak memiliki kemampuan untuk berdebat. Lakinnal mujadalata naw'an, mujadalatun mumarah yumari bidzalika sufaha wa yujaril ulama wa yuridu an yantasira qawlah.
fahadha madmumah. Akan tapi mujadalah di sini ada dua jenis. Ada dua jenis mujadalah. Yang pertama mujadalah yang masuknya dalam kategori mumarah. Nah, debat hanya sekedar untuk menang-menangan, untuk mengejek orang-orang yang bodoh, untuk dia hinakan, dan untuk apa? Mengeyel kepada para ulama. Orang-orang bodoh untuk dia kibuli. Ya, dia kibuli, dia ejek, diputar-putar kalimatnya, kemudian diketawain. Nah, ini kayak gini kalian nggak bisa, misalnya. Kemudian juga untuk apa? Untuk tadi mengeyel kepada para ulama. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membela pendapatnya, bukan untuk membela kebenaran, tapi untuk sekadar membela pendapatnya tok. Fahadhihi madmumah, maka yang seperti ini dicela. Wasani, adapun jenis mujadalah yang kedua, mujadalatun li'itsbatil haq. Debat untuk menetapkan kebenaran. Wa in kana alaihi fahadhihi mahmudah ma'murun biha. Baik. Maka apabila debat di atas hal seperti ini, maka ini dipuji dan diperintahkan. Baik. Nah, sekarang tandanya apa untuk bisa membedakan dua jenis jidal ini? Nah, sekarang faedah bagus dari Syekh Ibnu Utsaimin. Wa alamatu dzalika alamatul mujadalatil haqqah annal insana idza bana lahu al-haqqu iqtana'a wa a'lana ar-ruju'. Amma al-mujadilu alladhi yuridu al-intisara li nafsihi fatajiduhu law bana al-haqqu wa kana dzalika al-haqqu ma'a khasmihi yuridu iradat yaqul tayyib law qala qail thumma idza ujiba qala walau qala qail, terus sudah habis-habis. Ini tandanya. Tanda berdebat yang hak, yaitu bahwasanya seseorang apabila jelas baginya suatu kebenaran, maka dia akan dengan apa? Dengan penuh keyakinan yaqtana'a, akan menerimanya. Akan menerima kebenaran dan mengumumkan rujuknya dia dari pendapatnya yang awal. Adapun seorang pendebat yang memang suka debat dan menginginkan untuk membela diri sendiri, maka engkau akan dapati dia seandainya jelas kebenaran dan ternyata kebenaran itu pada pihak lawan debatnya, maka dia akan mendatangkan berbagai macam iradat, mendatangkan berbagai macam pertanyaan-pertanyaan yang menunjukkan dia ingin berkelit. Ingin berkelit. Dia katakan, baik, seandainya seorang mengatakan demikian, bagaimana? Kemudian ketika dijawab, dia mengatakan lagi, seandainya seorang mengatakan demikian, bagaimana? Tsumma idza ujiba qala walau qala qail lam takun tsumma takun silsilatun la muntahalaha. Ya, terus demikian. Kalau dijawab, intinya berkelit, tidak ingin menerima, hanya sekedar untuk apa? Untuk menutup kelemahannya, menutup bahwasanya dia sebenarnya kalah dalam perdebatan itu, bahwasanya dia berada di atas kebatilan. Ya, kemudian terjadilah apa? Silsilah, yaitu rantai pertanyaan yang tidak ada akhirnya. Nah, wa mithlu hadza alaihi khatarun. Khatarun alla yaqbala qalbuhul haqq. La bin nisbah li mujadalatihi ma'al akhar, walakin hatta fi khalwatihi. Na'udzubillahi min dzalik. Yang seperti ini bahaya. Bahaya untuk apa? Bahaya untuk dia tidak mampu hatinya menerima kebenaran setelah itu. Baik. Bukan berkaitan dengan apa? Ketika berdebat dengan orang lain, tapi bahkan ketika dia itu sendirian pun demikian, akhwan. Rubbama yuridu syaitan alaihi hadhihi al-iradat. Qala Allah tabaraka wa ta'ala wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun. Ini ketika sendirian pun syaitan akan memunculkan pada benaknya, akhwan,
berbagai macam kerancuan-kerancuan, pertanyaan-pertanyaan sehingga dia bingung sendiri. Sebagaimana ayat ini kami bolak-balikkan hati dan pandangan mereka dikarenakan mereka tidak mau beriman di awal pertama kali kebenaran datang. Dan kami biarkan mereka tenggelam dalam perbuatan melampaui batasnya, dalam kesesatan mereka, buta dalam kesesatan mereka. Maka Allah Ta'ala fa in tawallaw fa'lam annama yuridullahu an yusibahum bi ba'dhi dzunubihim. Seandainya mereka berpaling, maka ketahuilah bahwasanya Allah memang menginginkan untuk menimpakan kepada mereka fitnah dengan sebab sebagian dosa-dosa yang mereka lakukan. Dua ayat yang sangat kita khawatirkan menimpa diri-diri kita, maka banyak-banyak minta perlindungan kepada Allah. Fa'alaika ya akhi an taqulal haqqa sawa'un ma'a mujadalati ghairik aw ma'a muhawarati nafsik. Maka wajib atasmu wahai saudaraku untuk mengatakan kebenaran, baik itu ketika berdialog dengan orang lain atau ketika berdialog dengan diri sendiri. Pegang kebenaran. Baik. Mata tabayyana qul sami'na wa ata'na. Kapan saja jelas kebenaran katakan kami mendengar dan kami taat. Baik. Barakallahu fikum. Masih tersisa, insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Naktafi bihadza walhamdulillahirabbil alamin.